Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah ruang debat terbuka, seorang pendeta dengan penuh keyakinan melontarkan tantangan besar. Buktikan kalau Yesus hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan. Suasana hening, semua mata tertuju pada seorang ustaz yang duduk dengan tenang di hadapan puluhan jamaah. Tak ada yang menyangka, jawaban ustaz inilah yang kelak membuat semua orang yang hadir terdiam, bahkan sebagian dari mereka mulai meragukan keyakinan lama yang mereka anut. Hari itu, sebuah aula sederhana dipenuhi ratusan orang. Kursi-kursi kayu berjajar rapi, sementara di depan berdiri sebuah mimbar yang dihiasi salib besar. Udara terasa tegang, seakan semua orang menahan napas menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Di atas mimbar, seorang pendeta berusia setengah baya berdiri dengan penuh percaya diri. Suaranya lantang, matanya berkilat, dan tangannya terangkat tinggi ketika ia melontarkan pertanyaan yang menusuk hati banyak orang. Kalau benar agama kalian membawa kebenaran, serunya, buktikan kepada saya, buktikan kepada semua orang di sini, bahwa Yesus itu hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan. Seruan itu disambut bisik-bisik dari hadirin. Sebagian jamaah tampak gelisah, sebagian lain terlihat menunggu dengan penuh penasaran. Pertanyaan itu bukan hal baru, tapi cara pendeta menyampaikannya membuat suasana menjadi panas. Di sisi lain ruangan, seorang ustaz sederhana duduk dengan tenang. Jubahnya putih bersih, wajahnya teduh, dan senyum kecil masih terlihat di bibirnya, meskipun tantangan itu begitu provokatif. Ia tahu semua mata kini tertuju padanya. Beberapa jamaah muslim yang hadir mulai merasa khawatir. Mereka tahu bahwa debat semacam ini seringkali berakhir dengan teriakan, adu argumen, bahkan hujatan. Namun kali ini berbeda. Sang ustaz tak bergeming. Ia mengangguk pelan, lalu bangkit dari kursinya. Langkahnya perlahan, tapi mantap. Suara sepatunya yang menyentuh lantai kayu terdengar jelas di tengah keheningan ruangan. Semua mata mengikuti gerakannya, hingga akhirnya ia berdiri berhadapan langsung dengan sang pendeta. Pendeta itu kembali menantang dengan nada suara meninggi. Jawab saya sekarang, jika kalian yakin, tunjukkan kebenaran itu di hadapan kami semua. Siapa Yesus menurut Islam? Apakah hanya seorang manusia atau benar-benar Tuhan yang layak disembah? Suasana makin panas. Beberapa jemaat Kristen menepuk tangan, menyemangati pendeta mereka. Sementara jamaah muslim yang hadir justru makin cemas, takut ustaz itu tak sanggup menjawab. Namun ustaz itu tetap tenang. Ia menatap pendeta tersebut dengan tatapan penuh kasih, tanpa sedikit pun menunjukkan amarah atau kebencian. Dengan suara lembut tapi jelas ia berkata, "Saudaraku, sebelum saya menjawab, izinkan saya bertanya. Apakah kita sepakat bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang dibangun atas emosi, tetapi atas fakta yang bisa dipertanggungjawabkan?" Pendeta itu mengerutkan kening, lalu menjawab singkat, "Tentu saja." Ustaz itu melanjutkan, "Kalau begitu, mari kita bahas dengan kepala dingin. Kita sama-sama ingin mencari kebenaran, bukan? Jika benar, maka ia akan berdiri kokoh meski diuji berkali-kali." Hadirin terdiam. Cara ustaz membuka dialog itu benar-benar di luar dugaan. Ia tidak melawan dengan nada tinggi, tidak pula terpancing emosi. Justru ia mengajak semua yang hadir untuk berpikir jernih. Pendeta yang tadinya penuh percaya diri, kini mulai tampak sedikit canggung. Ia tidak menyangka ustaz akan menanggapinya dengan cara seperti itu. Namun untuk menjaga wibawanya, ia hanya berkata, "Silakan, kami ingin mendengar jawabanmu." Ustaz itu tersenyum tipis. Ia memandang seisi ruangan, memastikan semua orang siap mendengarkan. Lalu ia berkata dengan tenang, "Dalam Islam kami meyakini bahwa Yesus atau yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi mulia. Beliau lahir dengan mukjizat, berbicara sejak bayi, menyembuhkan orang sakit dengan izin Allah, bahkan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Tapi beliau tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Semua yang beliau lakukan adalah tanda-tanda kebesaran Allah, bukan bukti bahwa beliau adalah Allah itu sendiri." Suasana hening, beberapa orang mulai menunduk merenungkan kata-kata itu. Namun pendeta belum menyerah. Ia segera menimpali, "Itu menurut kitabmu. Bagaimana dengan Injil kami? Bagaimana dengan keyakinan kami bahwa Yesus adalah anak Tuhan?" Ustaz itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan lembut, "Saudaraku, jangan khawatir. Kita akan membahas itu satu persatu. Dan saya akan tunjukkan kepadamu bahwa bahkan dalam kitabmu sendiri, Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Beliau justru menyebut dirinya seorang utusan.
Dan inilah yang akan saya buktikan di hadapan semua orang di sini. Hadirin kembali riuh. Ada yang tampak semakin penasaran, ada yang justru merasa resah. Debat baru saja dimulai dan ketegangan sudah terasa begitu kuat. Setelah suasana sedikit mereda, ustaz itu berdiri tegak di hadapan semua orang. Tatapannya lembut namun penuh keyakinan. Ia membuka lembaran kecil yang ia bawa, sebuah kitab terjemahan Injil yang sudah lusuh, tanda sering dibaca. Saudaraku, ujarnya sambil menatap pendeta dengan hormat, saya tidak datang untuk merendahkan keyakinanmu. Saya hanya ingin kita sama-sama membaca apa yang tertulis dalam kitab yang engkau pegang. Pendeta itu terdiam. Jemaatnya pun menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Ustaz lalu membuka halaman tertentu dan membacakan. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ia berhenti sejenak, memberi waktu agar semua orang merenungkan kalimat itu. Perhatikan baik-baik, lanjut Ustaz. Yesus sendiri menyebut bahwa hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Allah yang mengutus dirinya. Dan Yesus menyebut dirinya sebagai utusan, bukan Tuhan. Bagaimana mungkin seorang utusan mengaku dirinya sebagai pengutus? Hening. Suasana aula berubah. Beberapa jemaat mulai berbisik, saling bertukar pandangan. Pendeta berusaha menjaga wibawa, lalu menjawab, itu hanya soal penafsiran. Kami percaya Yesus adalah anak Tuhan, karena ia lahir tanpa ayah. Ustaz tersenyum. Ia lalu berkata pelan, kalau begitu, apakah kelahiran tanpa ayah otomatis menjadikan seseorang Tuhan? Jika demikian, mengapa Adam yang lahir tanpa ayah dan ibu tidak pernah kalian sembah sebagai Tuhan? Justru dalam kitab kalian sendiri tertulis bahwa Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Kali ini beberapa orang tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Mereka mengangguk pelan seakan logika itu begitu sederhana, namun tak terpikirkan sebelumnya. Ustaz melanjutkan, dalam Alkitab Lukas pasal 24 ayat 19, tertulis bahwa Yesus disebut sebagai nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa. Apakah kata nabi sama artinya dengan Tuhan? Tentu tidak. Nabi adalah utusan, pembawa risalah, bukan Tuhan itu sendiri. Suasana semakin sunyi, bahkan suara bisikan pun mulai hilang. Semua orang kini benar-benar fokus pada setiap kata yang keluar dari mulut ustaz tersebut. Pendeta itu terlihat mulai gelisah. Tangannya menggenggam mimbar erat-erat, matanya berusaha tetap tenang, namun keningnya berkeringat. Ia mencoba menyerang balik, tapi Yesus melakukan banyak mukjizat. Ia menyembuhkan orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, bahkan membangkitkan orang mati. Bukankah itu bukti bahwa ia adalah Tuhan?